MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih itu fungsi genap dan apa itu fungsi ganjil. Ya, yuk kita langsung bahas ya. Fungsi genap ya, sebuah fungsi dikatakan fungsi genap itu jika untuk setiap X anggota domainnya ya, domain dari fungsi tersebut ya, nilai dari nilai fungsi dari negatif X tersebut selalu sama dengan nilai fungsi dari X-nya. Nah, ya sebagai gambaran gini, fungsi genap yang paling kita kenal mungkin adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat. Nah, ini adalah fungsi yang paling kita kenal ya, fungsi genap yang paling kita kenal ya. Ketika 0 dia 0 ya, ketika 1 ya dia 1 ya nilainya ya. Ketika dia negatif 1 ya negatif dari 1 kan negatif 1 ya kan. Dia nilainya juga sama dengan 1. Jadi sama nih. Ketika 2 dia 4 gitu ya kan. 4. Ketika negatif 2 juga dia sama dengan 4 juga. Gitu ya. Dan seterusnya ya, ketika dia setengah ya dia seperempat ya, ketika dia negatif setengah dia juga seperempat. Jadi gini. Nah gitu. Dan seterusnya ini juga sama. Ups. Jadi gitu ya. Ini adalah contoh dari fungsi fx sama dengan x kuadrat, itu adalah contoh dari fungsi genap ya. Ya, nanti secara umum sebenarnya fungsi yang berbentuk x pangkat n di mana n genap ya, di mana n-nya genap, n genap itu pasti adalah fungsi genap ya. Ya. Sekali lagi definisinya bukan karena n ini genap ya, bukan, tapi karena semua nilai x anggota domainnya ya, nilai fungsi dari negatif x-nya sama dengan nilai fungsi dari x-nya itu sendiri ya. Jadi ciri dari fungsi genap ini adalah simetris terhadap sumbu y ya, dia simetris terhadap sumbu y ya, cirinya adalah simetris terhadap sumbu y, terhadap sumbu y gitu ya. Nah, kalau fungsi ganjil ya, fungsi ganjil Oke, fungsi ganjil itu apa? Ya, kalau fungsi ganjil ya, sebuah fungsi dikatakan fungsi ganjil jika untuk setiap x anggota dari domain ya, domain fungsi itu ya, berlaku bahwa f nilai dari negatif x-nya itu sama dengan negatif dari nilai dari x-nya. Gitu ya. Ya, contohnya ya yang paling gampang yang kita kenal juga sih sebenarnya adalah x pangkat 3 ya, fungsi fx sama dengan x pangkat 3 gitu ya kan, gambarnya ketika dia 0 0, ketika dia 1 nilainya 1 ya, tapi ketika dia negatif 1 dia nilainya negatif 1 gitu ya. Nah, jadi negatifnya saya kok tulisnya di sini sih. negatif 1 di sini dah ini gitu, negatif 1. Ketika dia 2, sebenarnya ini kan kertasnya ada kotak-kotak ya, ada titik-titiknya ya. Kenapa saya tidak memanfaatkan itu ya? Oke deh. Ketika dia 2, dia 8 gitu ya. Ini agak jauh ya. Sebenarnya nggak proporsional ya. Harusnya 8 itu iya. Kenapa saya tidak memanfaatkan titik-titik itu? Itu kan adalah bisa dimanfaatkan menjadi koordinat kartesius ya. Ya oke lah. Ya negatif 8 kok negatif 8 ya gini ya, tapi ketika dia negatif 2 dia negatif 8 ya, kurang lebih seperti ini ya, kurang lebih gambarnya jadi seperti ini nanti. Nah jadi setiap ya ini gitulah ya, setiap negatif dari x ya, nilai fungsinya itu sama saja dengan negatif dari nilai fungsi dari x-nya. Nah, ciri-cirinya oke. Contoh yang lain sebenarnya yang kalau ganjil ini contoh. Tadi kalau yang genap itu contoh yang lain paling mudah adalah fungsi kalau trigonometri itu cosinus ya. Cosinus ini fungsi genap nih. Ya, cosinus itu fungsi genap ya, gini ya. Nah, gambarnya saya jelek ya, dan seterusnya.
Karena kalau teman-teman ketahui kan berarti kalau kita punya fungsi fx sama cosinus x ya, maka f dari negatif x ini sama cosinus dari negatif x itu kan sama dengan tetap cosinus x ya, gitu ya. Ya, fungsi cosinus x ya itu juga contoh dari fungsi genap ya. Ya, kalau fungsi ganjil sih sebenarnya untuk yang fx sama dengan x pangkat n di mana n ganjil ini pasti menjadi fungsi ganjil ya. Tapi sekali lagi bukan karena n ganjil terus disebutnya sebagai fungsi ganjil, bukan ya. Tapi dia memenuhi syarat ini nih. Nah, syarat definisi ininya nih ya. Bahwa untuk setiap x anggota domainnya maka f dari negatif x-nya sama dengan negatif dari fx-nya. Ini juga sama ya. Tuh ya, yang kalau yang ini definisinya adalah untuk setiap x anggota domain f ya, maka nilai dari negatif x-nya sama dengan nilai dari x-nya. Gitu ya. Oke, kalau tadi fungsi genap itu simetris terhadap sumbu y, kalau fungsi ganjil simetris terhadap kita bisa katakan simetris terhadap titik 0,0, titik pusat 0,0 ya, terhadap titik 0,0 gitu ya. Nah, ya gitulah. Nah, tuh. Ya, semoga bisa cukup dipahami ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Kita akan bahas banyak topik-topik ya, terutama teorema-teorema, definisi-definisi, pengertian-pengertian penting di dalam istilah-istilah dalam kalkulus ya. Oke, yuk sampai jumpa di pembahasan-pembahasan yang lainnya. Dadah, bye-bye.